Di hadapan Kapolri, Komisi 3 DPR singgung soal geng di Polri dan kebiasaan tutupi kasus. Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Desmond Junaidi Maesa mengaku heran soal banyaknya anggota Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Desmond pun menduga bahwa praktek geng di tubuh kepolisian memang ada. Bahkan ia menuding jika hal ini justru menjadi kebiasaan di kepolisian dalam proses sebuah kasus. Hal itu disampaikan Desmond saat rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ini ada apa di institusi sampai yang terlibat sebanyak ini? Ada kesan bahwa ini ada geng-geng di tubuh Polri. Ada kesan bahwa ini suatu kebiasaan yang sudah terjadi untuk saling menutupi kasus per kasus, kata Desmond. Misalnya saya selalu diingatkan bagaimana dengan kasus KM50 sambungnya. Diketahui Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya mengungkap sudah ada 97 personel Polri yang diperiksa karena diduga terkait upaya merekayasa atau menutupi penyebab kematian Brigadir J. Desmond pun kemudian mengungkit soal peristiwa yang menewaskan 6 anggota Front Pembela Islam FPI, di mana menurut dugaannya hal itu korban terkesan dikeroyok dan pengusutannya sampai tertutup. Ia menyadari tidak bisa menanyakan kasus KM50 kepada Polri kecuali ada novum. Karena itu ia memilih tidak menayangkan lebih lanjut terkait kasus itu. Dalam kesempatan itu, Desmond mengonfirmasi mengapa mantan penasehat Kapolri Fahmi Alamsyah bisa diduga ikut terlibat dalam tewasnya Brigadir J. Menurut informasi, Fahmi diduga sebagai individu yang ikut menyiapkan skenario narasi penyebab kematian J untuk disebarkan ke publik. Kok penasehat Kapolri terlibat dalam kasus ini? Kok bisa terlibat? Ini penasehat Kapolri atau penasehat yang bisa dipakai jasanya oleh personel Polri yang lain? Itu merusak citra Polri. Kalau enggak terjawab dengan baik, bisa ini muncul diagram yang seolah-olah membablas ini ada kayak perang di Polri. Ini pertanyaan, kata Desmond. Saya minta rapat ini terang-menerang agar bisa lihat proses peradilan fokus ke sana, bisa-bisa yang buat Polri makin terpuruk. Tantangan bagaimana jaga marwah institusi Polri dan marwah kita sebagai Komisi 3 jelasnya. Terbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kembali memutasi 24 anggotanya terkait dugaan pelanggaran etik dalam penyidikan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Puluhan anggotanya itu terdaftar dalam surat telegram rahasia bernomor ST-11-751-7-KEP-2022 tertanggal 23 Agustus 2022. Dari informasi yang diterima tribunnews.com, ke-24 personel tersebut masing-masing 4 orang berpangkat Kombes, 5 AKBP, 2 Kompol, 4 AKP, 2 Ibtu, 1 Ibda, 1 Bribka, Brigpol, 2 Bribtu, dan 2 Barada. Puluhan personel itu berasal dari Satuan Kerja Satker Divisi Propam Polri, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya hingga Polres Metro Jakarta Selatan yang kini dimutasi ke Satker Pelayanan Markas Yanma Polri. Dari total itu ada nama Kombes Pol Budi Herdi Susianto hingga tersangka kasus pembunuhan Brigadir J yakni Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E.